Gimana nih kabarnya kalian semua? Udah lemes ya? Harus tadi belajar. Sebelum melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing, dipimpin oleh ketua kelas. Silakan, Jika dipersilakan. Ya teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dulu. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya Kal. Saya absensi dulu ya kehadirannya. Di sini siapa yang nggak masuk? Apa masuk semua? Masuk semua ya? Welly juga. Oh iya Welly ya. Satu doang yang masuk ya. Dan sebelumnya kita mengulas materi pada pertemuan kemarin. Itu adalah upaya untuk membangun harmoni sosial. Pada pertemuan kemarin ada 4 upaya untuk membangun harmoni sosial. Coba bisa dijelaskan atau disebut 4 upaya membangun harmoni sosial tersebut. Silakan Mas Dapun. Menginformasi, dialog, berkolaborasi, dan memberdaya. Yang keempat apa? Memberdaya. Saya sudah tua Pak Maklum ya. Apa ya Pak? Pemberdayaan. Pemberdaya. Nah, jadi ini 4 upaya membangun harmoni sosial. Selanjutnya, materi yang akan saya bawa hari ini adalah merancang aksi untuk membangun harmoni sosial. Sebelum berlanjut pada materi ini, mari kita main games dulu kali ya. Kalian pada lemes banget nih, saya lihat nih, matanya juga pada sayu nih. Ini gamenya biar berpikir cepat aja. Saya lupa gamenya apa ya, coba saya lihat dulu ya. Oh iya, di sini ada 2 game, yaitu yang pertama, clue-nya perhatikan pertanyaannya. Ini 1, kalau ini 2, kalau yang ini, Iya. oke benar. Udah pada ngerti belum? Ngerti nggak? Kalau yang ini 1, yang ini 2, ini? Salah. Tadi yang jawab 1 siapa? Nanti lanjut lagi ya. Nih game terakhir nih. Ini dapat hadiah, tapi yang mau jawab tunjuk tangan ya. Kalau yang ini 1, yang ini 2, kalau ini tunjuk tangan dulu. Berapa? 1. Salah. Oke benar. Nih saya kasih hadiah. Terima kasih. Jadi sebelum merancang aksi untuk membangun harmoni sosial, ada 3 poin utama dalam merancang aksi untuk membangun harmoni sosial. Di sini udah ada yang tahu belum 3 poinnya? Boleh di searching salah satu siswa di sini untuk menambah wawasan. Hanya 3 poin. Sudah ada ketemu? Sudah? Belum ya? Apa saya sebut aja? Baik, karena belum ada yang menunjukkan, jadi saya jelaskan saja. 3 poin tersebut adalah merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi.
Yang pertama adalah merencanakan aksi membangun harmoni sosial. Dalam melakukan aksi untuk membangun harmoni sosial, kalian dapat merencanakan sesuatu kegiatan agar bisa membangun harmoni sosial di lingkungan masyarakat sekitar. Yang utama itu adalah temukan gejala sosial yang berpotensi menimbulkan masalah, keretakan atau disintegrasi sosial dalam masyarakat. Misalnya seperti ketimpangan, eksklusi, dan diskriminasi sosial. Gejala yang tadi saya sebutkan sering terjadi di lingkungan sekitar karena masyarakat sangat awam atau sudah terbiasa dengan hal-hal yang tersebut. Lalu ada pun upaya dalam merencanakan aksi. Satu, mulailah dengan melakukan observasi dan membaca berita terkini. Di upaya yang pertama itu, gambaran atau peninjauan tempat penelitian itu mungkin agak kurang awam ya. Jadi itu bisa kalian cari jurnal sebelumnya atau turun ke lapangan dan mencari informasi ke pihak yang bertanggung jawab seperti masyarakat sekitar atau kepala desa kalau misalnya kalian ada di melakukan riset di desa. 2, rumuskan satu topik masalah atau isu sosial yang akan dikaji dengan menggunakan analisis SWOT. Dan yang ketiga, setelah melakukan analisis, tentukan jenis aksi yang dapat dilakukan untuk berkontribusi dalam masyarakat. Berikut adalah analisis SWOT yang dilakukan untuk merencanakan aksi. Yang poin pertama adalah kekuatan, apa saja keterampilan dan dukungan yang kalian miliki. Kedua, kelemahan, apa saja yang perlu ditingkatkan untuk masyarakat. Dan yang ketiga, peluang, apa saja elemen atau potensi masyarakat yang dapat dimanfaatkan. Keempat, ancaman, apa saja hambatan yang dialami masyarakat. Selanjutnya, setelah kita merencanakan aksi, sudah pasti kita akan melaksanakan aksi tersebut yang kita rancang dengan melakukan kegiatan yang dapat kalian lakukan. Pertama itu adalah kampanye, menyebarluaskan informasi, ide atau gagasan inovasi yang bersifat sosial. Contohnya seperti kalian mengadakan dialog bersama duta atau tokoh yang penting dan disiarkan di radio. Selain itu, kalian juga bisa melakukan seminar atau podcast atau membuat artikel dan disebarkan di sosial media. Yang kedua adalah audiensi publik, kegiatan untuk mendengarkan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat, misalnya dengan melakukan musyawarah atau fokus group discussion. Dan yang ketiga, berkolaborasi dalam perawatan sosial. Pada umumnya adalah layanan yang bertujuan memenuhi kasih sayang, keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Di sini ada yang tahu contoh dari kolaborasi dalam perawatan sosial. Ada yang tahu? Jadi itu semacam layanan sosial untuk orang-orang yang sudah lanjut usia dan orang-orang yang menyandang disabilitas. Jadi kita dapat melakukan misalnya kayak merawat mereka atau yang lain. Jadi mereka mendapatkan feedback dari kita. Dan keempat, berkolaborasi dalam filantropi sosial yaitu atau charity, dapat dimaknai sebagai bentuk tindakan atau bantuan pelayanan sosial untuk mewujudkan persahabatan dengan sesama manusia. Jadi kalau yang keempat itu kita mengadakan amal atau bantuan sosial kepada masyarakat seperti itu. Lalu ada pun persiapan untuk melaksanakan aksi. Yang pertama itu memastikan keamanan. Di sini ada yang tahu nggak memastikan keamanan itu apa aja? Seperti minta surat izin dari kepolisian boleh, dari PLT boleh, atau dari sekolah atau orang tua. Dan yang kedua itu mempersiapkan perlengkapan. Pada umumnya juga persiapan perlengkapan itu sangat standar ya. Ada yang bisa bantu jelaskan? Perlengkapan apa saja yang dibawa untuk melakukan aksi? Poster boleh. Ada lagi? Apa?
materi atribut ya itu kan perlengkapan ya. Maksudnya yang di dalam perlengkapannya apa saja? Ada yang bisa jawab lagi? Itu boleh semuanya. 3 penjaga materi dan bahan tumbuhan jika dibutuhkan. Itu penilaian sendiri. 5 mendokumentasikan kegiatan. Mendokumentasikan kegiatan dengan cara apa nih? Biasa kan anak-anak SMA udah mulai suka dokumentasi nih. Dengan cara apa coba? Foto dan video, Pak. Nah, habis itu apalagi? Share. Jadi itu dokumentasi kegiatan sebagai bukti kalau aksi yang kita jalani itu berjalan dengan lancar. 6. Membuat susunan acara yang jelas. 7. Mencatat peristiwa penting. Yang ketujuh ini mencatat peristiwa penting untuk nanti di hasil akhirnya untuk mengevaluasi aksi laporan yang kita buat. Selanjutnya yang terakhir adalah mengevaluasi dan melaporkan aksi membangun harmoni sosial. Terkadang aksi yang kita sudah buat, yang sudah kita laporkan itu belum maksimal ya. Jadi kalian bisa mengevaluasi secara berkelompok atau diskusi secara berkelompok agar aksi yang kita buat itu menjadi optimal. Lalu hambatan selama kegiatan aksi itu bisa menjadi pelajaran untuk evaluasi atau tindak lanjut. Dalam mengevaluasi dan melaporkan aksi membangun harmoni sosial ini bisa juga dapat menggunakan analisis SWOT seperti perencanaan yang sebelumnya. Dan ini adalah analisis SWOT untuk tindak lanjut. Yang pertama itu adalah kekuatan apa saja keberhasilan atau dampak positif yang kalian peroleh selama aksi. Yang kedua itu kelemahan apa saja hambatan internal dan eksternal selama aksi. Yang ketiga itu peluang apa saja elemen atau potensi yang belum dioptimalkan selama aksi. Yang keempat itu ancaman apa saja penyebab hambatan sulit dipecahkan selama aksi. Baik, sekian dari pemaparan materi merancang aksi membangun harmoni sosial ini. Ada yang mau bertanya? Apa sudah paham semua? Sudah ya? Kenapa kalian pada ketawa? Sudah ya? Jadi sebelum ini ada tugas berkelompok. Sebelum melakukan tugas ini kita main games lagi aja kali ya. Dengan games pada semangat ya. Emang gitu muda ya. Jadi gamenya itu cluenya berhitung. 2 itu 3, 7 itu 5, 8 itu berapa? Ada yang tahu? 7. Nah. Kali lagi ya, biar nambah semangat fokus nih. Nanti kan ada tugas nih, tugas berkelompok. Hadiahnya lebih besar, Pak. Hadiahnya lebih besar. Ada. 1 itu 4, 4 itu 5, 5 itu berapa? 4. Ya duluan. Baik, gamesnya udah habis ya, saya nggak siapin banyak soalnya. Maafin aja. Ini tugasnya adalah secara berkelompok. Di sini siswanya ada berapa? Coba saya hitung dulu ya. Ya? 18 jadi dibagi berapa? Ada yang bisa bantu saya? Saya kurang dibagi kurang. Mungkin 4 ya? 4 dibagi ya? Ini 4. Ini 4, itu 4. Ini 4. Enggak salah. Ini 4, ini 4. Ini 5. Ini kan ada, ini dua-duanya 5. Jadi ada yang 4, ada 5. Boleh diputar bangkunya untuk duduk sebelah kelompok.
Sini ke sini, sini di sini. Lima. Ya udah, coba ke sini boleh. Duduknya dia di secara berkelompok ya. Jadi tugasnya itu adalah sudah belum? Oke. Tugasnya adalah merumuskan satu topik masalah atau isu sosial yang ada di PPT ini. Terus kalian kaji dan menggunakan analisis SWOT yang perencanaan tadi, dan tentukan jenis aksi yang akan kalian lakukan, dan membuat laporan evaluasi tentang analisis SWOT yang tadi saya coba jelaskan. Gampang, itu tinggal jawab doang sebenarnya. Ini boleh dipoto dulu nih analisis SWOT-nya. Nah, nih. Ada yang mau foto, harus difoto. Foto dulu setiap kelompok. Fotonya kurang gede, Pak. Nah. Udah. Udah. Ini apa belum Pak? Oh belum. Apa? Dulu ini dulu, foto dulu. Udah? Ini yang buat SOT evaluasinya mana? Oh ini, yang sebelah kanan. Dari foto? Kelihatan nggak? Yang sebelah kanan. Baik. Sudah? Ini isu-isu sosial kalian bebas pilih. Sama pun juga nggak apa-apa. Tapi usahakan beda ya. Soalnya kan ini ada 4 kelompok. Ya pokoknya ya udah. Kelompok 1, 2, 3, 4 kelompok 1 dulu. Apa? Sampah. Yang kedua kemiskinan. Yang tadi ketiga mana? Poin 3. Ini yang keempat. Bullying Pak. Bullying. Berarti semua udah dapat isu-isu sosialnya ya. Jadi tugasnya seperti yang tadi saya jelaskan. Sudah paham? Apa ada yang ingin bertanya? Kaki nggak ada yang bertanya. Sudah, silakan dikerjakan secara berkelompok. Nah, waktunya 3 menit. Itu tinggal menjawab aja. Kekuatan dari masalah isu itu adalah jelaskan aksi. Di sini jelaskan juga ya aksi yang kalian mau gunakan dari isu-isu sosial tersebut. Sudah dapat isu sosialnya, aksi yang akan digunakan untuk pengelolaan sampah yang belum optimal. Maksudnya gimana Pak? Apa saja keterampilan? Kan saya nggak punya keterampilan pengangguran Pak. Kan dari kaliannya. Saya juga tahu kamu nggak pengangguran. Apa yang belum paham?
upaya kita untuk Iya, sebutkan aksi yang kalian mau gunakan untuk menunjang kemiskinan. Kita kan apa Tapi kan seenggaknya kalian tahu apa aksi yang bakal dilakukan. Tadi juga disebut sebagai tadi disebut charity ya, membantu masyarakat lingkungan sekitar dengan bantuan sosial atau apapun itu kan sebagai bentuk aksi melakukan kelemahannya fasilitas yang perlu ditingkatkan dan kuotanya. Kita punya pengetahuan basic tentang nah itu bisa jadi. tidur mulu terus apa pembuatannya apa? Sudah ya, waktunya sudah habis ya. Jadi halo, waktunya sudah habis ya. Jadi ini kan ada 4 kelompok, waktunya sudah sedikit. Mungkin nanti 2 kelompok presentasi, 2 kelompok menanggapi dari 2 kelompok yang presentasi tersebut. Ada yang mau? Silakan kelompok yang ingin presentasi dulu. baik Pak. Berdiri. Nanti Di sini aja. ya udah. Kalau menurut diskusi kelompok kami itu dari pengangguran Sebentar. Ini kelompok yang ini menanggapi kelompok yang presentasi. Kelompok yang ini presentasi, yang itu menanggapi kelompok yang presentasi. Boleh dilanjut lagi? Kekuatan dari kelompok di sini kan ada 4 elemen itu ya. Kekuatan dari pengangguran itu membuka lapangan pekerjaan. Terus kelemahan itu mengikuti lembaga pelatihan kerja, terus peluangnya mengasah skill atau eksplor lowongan pekerjaan, dan ancaman itu karena adanya sifat malas pada masyarakatnya. Jadi aksi yang digunakan itu adalah seperti apa? Di bawah. Aksi yang kelompok kalian lakukan terhadap Mungkin membuka lapangan pekerjaan baru, bukan mencari lapangan pekerjaan. coba untuk kelompok ini menanggapi presentasi kelompok yang 3. Ada yang mau menanggapi? Nggak ada Pak. Ada ya? Cukup ya? Nah, kelompok ini akan dipresentasikan hasil diskusinya, dan kelompok ini tanggupin kelompok yang ini presentasi. Bentar ya Pak. Saya perwakilan dari kelompok 1 izin memaparkan hasil diskusi kami. Jadi kita pilihnya isu sosial di bidang lingkungan, yaitu pengelolaan sampah yang belum optimal. Nah, aksi yang mau kita lakukan itu aksi peduli lingkungan. Lalu untuk kekuatannya itu ada pengetahuan, kita tuh punya pengetahuan basic tentang penggunaan sampah. Terus kelemahannya itu di waktu sama kesadaran masyarakat atas lingkungan yang bersih. Lalu peluangnya itu ada kelompok Karang Taruna yang bisa membantu menggerakkan masyarakat. Lalu ancamannya itu masyarakat yang masih bersikap acutan. Baik, kelompok bukan yang mau menanggapi? Tidak ada. Tidak ada. Baik, mungkin
tugas dan pemaparan materi ini sudah selesai. Boleh balik lagi duduknya, silakan. Jadi selama materi saya kasih, ada yang ingin membuat kesimpulan dari materi yang merancang aksi untuk membangun harmoni sosial? Ada yang mau memberi kesimpulan? Lanjut, boleh dipersilakan memberi kesimpulan. Jadi tadi materinya kan tentang membangun harmoni sosial itu. Jadi ada berbagai upaya yang dilakukan untuk membangun aksi, berbagai aksi atau upaya untuk membangun harmoni sosial itu. Contohnya seperti apa tuh tadi 3 poinnya? Tadi seperti mengelola sampah, 3 poin yang untuk merancang aksi. merencanakan, terus melaksanakan, mengevaluasi. Lalu ada lagi? Ya. Yang lain mungkin mau menambahkan kesimpulan? Jadi kesimpulan pelajaran hari ini adalah sebenarnya kita dapat melakukan beberapa atau banyak aksi untuk membangun harmoni sosial. Seperti yang tadi dijelaskan di PPT, seperti kampanye sosial dan yang lainnya. Dan kita pun disyaratkan untuk melakukan aksi kecil dalam membangun harmoni sosial, seperti menjaga sikap atau perilaku terhadap orang lain. Mungkin sekian pembelajaran hari ini. Saya tutup dengan membaca doa. Silakan Pak Haikal. Ya, Mas Haikal. teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, apa yang kita terlebih dahulu doa. Oh iya, saya lupa mengasih tahu minggu depan lupa kasih tahu untuk minggu depan. Ini kan kita udah di bab kayak di penghujung bab sosiologi ya. Jadi minggu depan kita akan diadakan ujian akhir sekolah. Jadi kalian siap-siap untuk belajar, mendalami lagi, membaca lagi, mengulas segala macam. Jadi sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.